Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Diana Cahyawati, sebagai pembina ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja di SMA Negeri 2 Tambun Utara. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Terima kasih kepada kalian semua, adik-adik kelas 10 yang kemarin sudah mengikuti pelantikan gabungan. Alhamdulillah, detik ini kalian sudah resmi menjadi anggota kelompok ilmiah remaja di SMA Negeri 2 Tambun Utara. Terima kasih juga dan sangat terima kasih ya kepada Kak Salsabila selaku Ketua Kepengurusan Kelompok Ilmiah Remaja untuk tahun ini, dan beserta strukturnya ya yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sangat baik ya. Alhamdulillah, setelah kalian resmi menjadi anggota kelompok ilmiah remaja ini, saya harapkan kalian baik kelas 10 maupun kelas 11 nantinya bisa menjadi generasi kelompok ilmiah remaja yang berkualitas, karena kita tahu bahwa kakak kelas kalian, kakak kelompok ilmiah remaja yaitu kelas 12 sebentar lagi akan lulus ya, akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya setelah SMA. Jadi kalian sebagai generasi baru ya bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bisa membawa kelompok ilmiah remaja ini menjadi ekstrakurikuler yang berprestasi, membanggakan alma mater kita, membanggakan nama baik kalian dan keluarga kalian, serta bermanfaat untuk kalian semua di waktu yang akan mendatang. Oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra Salsabila. Saya dari kelas 10 II 1. Saya dari Ekskulkir bidang fisika. Hari ini saya akan melakukan eksperimen roket kantong teh. Berikut penjelasan singkat tentang eksperimen yang akan saya lakukan. Pada dasarnya, prinsip kerja roket kantung teh sama dengan balon udara. Dengan cara memanaskan udara di dalam balon, maka suhu udara di dalam balon lebih tinggi dari udara di luar dan membuat udara yang ada di dalamnya menjadi lebih ringan. Manfaat dari eksperimen ini adalah kita dapat belajar tentang fisika. Kita juga tahu mengapa roket kantung teh berhasil terbang, dan jika gagal kita juga tahu mengapa roket kantong teh tidak berhasil terbang. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah korek api, teh celup, piring, dan wadah untuk isi teh. Pertama, buka kemasan kantung teh celup dan tuangkan isi teh ke dalam gelas.
2. Letakkan kemasan teh di atas wadah dan taruh menyerupai bentuk silinder. 3. Siapkan korek api. Dan nyalakan korek api, kemudian bakar bagian atas kemasan teh celup. Biarkan api membakar kemasan teh hingga bawah. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah kantung teh yang terbakar mengakibatkan udara panas naik ke atas. Udara yang lebih dingin bergerak dan menggantikan posisi udara panas sebelumnya. Karena udara panas di atas api kurang padat dari udara dingin di sekitarnya, maka kemasan teh celup tersebut akan terdorong dan terbang ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nandita, saya dari kelas 10 MIA 2. Saya mengikuti ekstrakurikuler KIR dan saya masuk ke dalam bidang kimia. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul praktikum uji karbohidrat pada bahan makanan. Tapi sebelum saya melakukan eksperimennya, saya akan membahas beberapa hal terlebih dahulu. Ini dia pembahasan yang pertama, ada latar belakang. Tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Setiap hari, kita selalu membutuhkan energi ataupun tenaga untuk melakukan kegiatan. Nah, langsung aja ke video eksperimennya ya. Oke, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan 1 buah piring sebagai wadah. Yang kedua, larutan yodiumnya, aku pakai antiseptik ini. Kemudian yang ketiga, ada nasi sebagai bahan makanannya, ada tahu, ada kentang, putih telur yang sudah direbus, ada biskuit, dan juga yang terakhir ada gula pasir. Langkah yang selanjutnya adalah kita tetesi bahan makanan ini dengan larutan yodiumnya. Dan di sini dapat kita lihat ada perubahan warna ya. Nasi berubah warna menjadi biru keunguan. Tahu tidak berubah warna. Kentang berubah warna menjadi biru keunguan. Telur tidak berubah warna. Biskuit berubah warna menjadi biru keunguan. Dan gula tidak berubah warna. Nah, jika makanan yang ditetesi larutan yodium tadi berubah warna, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Di sini yang mengandung karbohidrat adalah nasi, kentang, biskuit, dan yang tidak mengandung karbohidrat ada tahu, putih telur, dan gula. Nah, dari video eksperimen yang tadi sudah saya buat, dapat ditarik kesimpulan. Kita dapat mengetahui bahan-bahan mana saja yang mengandung amilum dan bahan mana saja yang tidak mengandung amilum. Dan kita dapat mengetahui bahan yang mengandung amilum tidak semua kandungan amilumnya sama dari bahan yang satu dengan yang lainnya. Ketika bahan yang mengandung amilum warnanya berubah menjadi biru keunguan, sedangkan bahan yang tidak mengandung amilum warnanya tetap sama ataupun tidak berubah. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang KTI yang akan digunakan untuk Platgab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim dari kelas 10 MIA 1 dan bidang saya di KIR adalah biologi. Di sini saya mengambil judul kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini pertama adalah latar belakang. Suatu zat yang punya kemampuan mengalir itu dinamakan fluida. Nah, salah satu jenis fluida adalah cairan, yaitu dia ada salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan yang sangat mendekati zat padat. Letak partikelnya juga lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya itu lemah. Manfaat. Apa manfaat dari penelitian ini? Manfaatnya itu banyak, yaitu yang dapat diperoleh dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait pemahaman mengenai kapilaritas sebagai salah satu sifat fluida dan mengetahui ada berapa macam warna dari satu warna apabila warna tersebut terkena daya larut air atau daya serap. Ya, sekian bab 1 dari saya. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan praktek dari
penelitian kapilaritas yang tadi. Yang pertama kalian harus siapkan bahan-bahannya. Di sini ada sumpit, gelas, terus ada spidol, air tisu, dan yang terakhir ada air. Oke, yang pertama adalah kalian harus masukkan air di dalam gelas sedikit saja. Lalu yang kedua adalah kalian lipat tisu, lipat 2 kali. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita gambar bulat di tisu. Gambar bulat yang tebal. Langkah selanjutnya adalah kita tukar lagi tisunya seperti ini. Lalu kita taruh sumpit di tengah-tengah sini, lalu masukkan ke dalam gelas yang berisi air ujung tisunya. Lalu kita tunggu sampai airnya naik ke atas. Nah, jadi ini airnya udah naik ke atas. Dan di sini terlihat bahwa warna merah yang tadi itu dia bakal bercak itu karena ada airnya. Dari sini dia akan menghasilkan warna baru, yaitu ada warna kuning dan sedikit jingga. Oke, lalu apa yang terjadi di sini? Apa hasilnya? Hasilnya itu adalah tisu yang diberi warna merah yang terkena daya larut air berubah menjadi beberapa warna seperti warna jingga dan warna kuning. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya suatu zat cair pada bahan yang terdiri dari pembuluh halus akibat dari adanya adhesi dan kohesi. Apa itu adhesi dan kohesi? Adhesi itu adalah daya tarik menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis, yaitu bahan wadah di mana zat cair berada. Lalu apa itu kohesi? Gaya kohesi adalah tarik menarik antara molekul-molekul dalam suatu zat cair. Nah, jadi segitu saja dari saya. Semoga kalian mengerti ya apa yang saya omongin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kamila dari kelas XMI 4, Ekskul KIR Bidang Sosial, akan membacakan laporan penelitian dari video eksperimen yang saya telah lakukan dengan judul membandingkan tingkat kejernihan air sebagai tolak ukur erosi berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Pendahuluan. Erosi adalah proses pengikisan tanah atau batuan oleh berbagai macam tenaga seperti air, angin, gelombang laut, dan es. Ya. Jenis-jenis erosi. Ada erosi air sungai, erosi air laut atau abrasi, erosi es atau eksarasi, erosi angin, erosi permukaan atau erosi lembar, erosi percik atau splash erosion, erosi alur atau rill erosion, erosi parit, erosi tebing, erosi air terjun atau waterfall erosion, dan erosi gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Kamila dari XMI 4, Ekskul KIR Bidang Sosial akan mencoba membuat eksperimen erosi tanah. Bahan alat dan langkah-langkahnya yaitu alat-alatnya yaitu 3 buah wadah plastik, 3 buah botol yang sudah dilubangi, dan tali rapia atau tali yang lain. Lalu ikat tali pada wadah. Untuk bahan yang ada air, tanah dengan serasah daun, dan tanah dengan tanaman. Untuk langkah yang pertama, tuanglah air secukupnya pada botol yang diisi dengan tanah, lalu biarkan airnya mengalir di wadah. Langkah kedua, tuangkan air ke botol dengan serasah daun, lalu biarkan airnya mengalir. Terakhir, tuanglah air secukupnya pada botol dengan tanaman, lalu biarkan airnya mengalir. Setelah itu, kita baru bisa melihat perbandingan kejernihan air dari hasil percobaan ketiga botol tadi. Jika melihat perbandingan tingkat kejernihan air pada wadah dari masing-masing botol, maka kita dapat mengambil kesimpulan berupa kesimpulannya adalah tumbuhan yang ditanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mengurangi laju erosi. Kemampuan serasah daun dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan tanaman dengan akar, karena ada akar yang mengikat tanah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahmadina selaku Ketua KIR periode 2019-2020 mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan acara ini.
11 dan 12 yang telah membantu dalam pelaksanaan acara. Wabil khusus kepada KIR Angkatan Kilo yang telah berpartisipasi dalam Platgab ekstrakurikuler 2020. Semoga kalian dapat menjalankan kewajiban dan tugasnya di eskul yang kalian pilih. Dan terkhusus untuk angkatan KIR Juliet yang sebentar lagi akan menjadi pengurus baru, semoga kalian tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta mengharumkan nama baik eskul baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, salam KIR, ora et labora.